Halo semuanya, kita akan meneruskan untuk melengkapi tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat pada video sebelumnya. Nah, interval kelas seperti ini itu tentu saja tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita masukkan ke dalam rumus. Yang bisa adalah kita harus mencari satu nilai yang mewakili atau merupakan di sini kita sebut sebagai titik tengah dari interval kelas ini ya. Jadi Anda lihat notasinya adalah X besar yang merupakan skor ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Bagaimana cara mencari titik tengah? Caranya, jadi misalnya untuk di kelas ke-10, titik tengahnya adalah sama dengan 70. Cara mencarinya sangat gampang. Caranya adalah kita tambahkan nilai terendah di suatu interval kelas, ditambahkan nilai tertingginya. Jadi kalau kelas ke-10, 67 ditambah 73, lalu kita bagi 2, ya, karena letaknya di tengah-tengah. 67 ditambah 73 sama dengan 140, lalu kita bagi 2 sama dengan 70. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan titik tengah, ketika titik tengah yang didapatkan itu berupa angka dengan nilai desimal, jadi misalnya 70,5, Anda tetap harus menuliskan nilai tersebut beserta desimalnya. Jadi jangan dibulatkan. Misalnya Anda nanti mendapatkan di sini 70,5, maka Anda harus tulis 70,5. Lalu lakukan prosedur yang sama untuk mencari X atau titik tengah pada interval kelas yang lain. Namun, selain dengan cara tadi, untuk lebih cepat ketika kita menentukan titik tengah, Anda ingat interval kelas pada contoh soal ini, tadi kita mendapatkan I-nya adalah atau lebar interval kelasnya sama dengan 7. Nah, untuk mempermudah, Anda tinggal menambahkan nilai 70 ini dengan lebar interval kelas sama dengan 7. Jadi 70 ditambah 77 ditambah 77 ditambah 84 dan seterusnya sampai angka 133. Sekarang kita akan menentukan batas kelas. Batas kelas itu ada yang disebut dengan batas kelas semu dan ada yang disebut juga dengan batas kelas nyata. Jadi kalau angka yang tertera di sini ini disebut dengan batas kelas semu. Sementara yang akan kita cari adalah batas kelas nyata. Jadi sebetulnya batas suatu kelas itu adalah nilai terendah di kelas tersebut ditambahkan nilai di bawahnya lalu dibagi 2. Jadi contohnya untuk kelas ke-10, batas bawah kelas ke-10 adalah 66,5, itu didapatkan dari nilai terendah di kelas ini adalah 67, lalu nilai di bawahnya adalah 66, kita tambahkan lalu kita bagi 2. Ya, jadi batas bawah nyata di kelas ini adalah 66,5. Lalu untuk batas atasnya yang 73, untuk mencarinya kita tambahkan nilai 73 dengan nilai yang berada di atasnya 74 lalu kita bagi 2 sehingga batas kelas ke-10 adalah 66,5 sampai 73,5. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Cara yang sama itu bisa digunakan untuk mencari batas kelas nyata. Jadi kalau sudah lengkap itu seperti ini. Anda bisa lihat batas atas suatu kelas merupakan batas bawah kelas di atasnya. Ya. Jadi dia bersambung. Ini 94,5, di sini juga 94,5 merupakan batas bawah dari kelas yang berada di atasnya. Untuk berikutnya, kita akan menentukan frekuensi kumulatif. Namanya juga frekuensi kumulatif ya, jadi dia berakumulasi atau bertambah terus. Caranya adalah Anda letakkan nilai frekuensi atau frekuensi dari kelas yang paling bawah. Frekuensinya sama dengan 4, lalu kita letakkan di sini. Lalu Anda tambahkan nilai 4 ini dengan frekuensi di atasnya, ditambahkan dengan 9. Hasilnya 4 ditambah 9 sama dengan 13, lalu Anda letakkan di sini. Ya. Prosedur yang sama juga Anda lakukan. 13 lalu Anda tambahkan 14. Nilainya hasilnya sama dengan 27, Anda tulis di sini, ya.
Jadi dia bertambah terus. Saya ulangi prosedurnya. 4 frekuensi terendah di sini, 4 ditambahkan dengan 9, lalu hasilnya Anda letakkan di atas angka 4. Angka 13 Anda tambahkan dengan angka 14, lalu hasilnya Anda tulis di sini. Berarti berikutnya angka 27 Anda tambahkan 20, lalu Anda letakkan di sini hasilnya, ya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai frekuensi kumulatif itu seperti ini. Yang perlu diperhatikan, nilai di sini sigma F atau jumlah data itu harus sama dengan frekuensi kumulatif yang paling tinggi, ya. Jadi kalau di sini 100, di sini juga harus 100. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan perhitungan. Baik, dengan demikian kita sudah memperoleh tabel distribusi frekuensi bergolong yang lengkap dengan beberapa informasi yang nantinya akan kita gunakan di dalam rumus perhitungan-perhitungan selanjutnya. Terima kasih.